Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi siswa Teknik Informatika. Hari ini kita kembali dalam pertemuan ketiga. Kita hari ini minggu ketiga. Kemarin kita sempat libur ya. Ya Pak. Moga-moga kita pada hari ini dengan semangat yang baru untuk hadir di pertemuan mata kuliah matematika diskrit dengan Bapak. Suka matematika diskrit? Bapak senang. Semoga pagi ini sesuai dengan kontrak perkuliahan kita. Bagi kita yang terlambat 15 menit dari jadwal jam 8 yang kita jadwalkan, Bapak tidak benarkan lagi masuk. Dan pada kita berulang-ulang kali diingatkan supaya berpakaian sopan. Bagi yang laki-laki jangan memakai kaos oblong yang dalam artian memakai baju-baju yang sobek-sobek, celana yang sobek. Bagi wanita yang kemudian memakai pakaian yang sopan, tidak menunjukkan auratnya. Karena kondisi sekarang kampus kita dalam keadaan promosi besar-besaran. Semoga kita bisa sesuai dengan perjanjian kontrak perkuliahan pertama kali kita masuk pada kontrak perkuliahan. Baik, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu. Ini dari satu ya. Baik. Benar ya. Bapak absen dulu. Miftahul Masjid ada? Hadiah sakit. Ahmad Karvin ada? Akhi Wahyudi ada? Ada Pak. Haryana ada? Sebentar ya. Dan Eva, Andika, Iin, Intan, Evan Kasman Malawa, Kurnia Manggolo, Meliani, Muhammad Rifki, Raihan Saputra, ada? Ada Pak. Roti, dan Rocky Irawan, Sandra Endamayata, Tania, Tuti Aziza, Wahyu Reno Saputra, Anggi Amelia, cukup ya? Baik, hari ini Bapak jelaskan dulu tentang RPS kita. Nama mata kuliahnya adalah Matematika Diskrit. Jadi pada semester ini bobot daripada mata kuliah ini adalah 3 SKS. Dan sebagai dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Bapak sendiri, yaitu Bapak Astrid Kom. Sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah ini, matematika diskrit, mahasiswa diharapkan dapat menguasai konsep dasar dari matematika diskrit, yaitu meliputi tentang logika matematika, himpunan, matriks, relasi, fungsi, kemudian graf, kemudian pohon, ya, tentang pohon, kemudian meliputi memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep dasar matematika diskrit, meliputi tentang logika matematika, himpunan, matriks, relasi, fungsi, graf, dan pohonnya yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri maupun secara kerjasama. Kemudian bahan kajian mata kuliah ini
Berkisah tentang matematika di sini adalah matematika atau materi fundamental atau materi yang mendasar dari ilmu komputasi atau ilmu komputer. Matematika di sini meliputi materi yang penting dari beberapa bidang seperti teori hubungan, kemudian fungsi, relasi, kombinatorial, dan teori graf. Pada program ini kita akan dibekali, kalian akan dibekali dengan ilmu komputasi, berpikir secara logis maupun secara analitis. Ada pertanyaan tentang RPS kita tentang matematika di sini? Kemudian kita lanjutkan materi kita. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Pertemuan kita yang minggu ketiga. Kemarin kita juga sudah membahas tentang himpunan. Hari ini kita membahas tentang logika. Jadi pada materi ini kita lihat RPS kita dari RPS kita lihat kemampuan yang diharapkan kepada kita sebagai mahasiswa. Jadi mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar logika matematika tentang proposisi majemuk, tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu merekonstruksi logika matematika tentang proposisi majemuk, kemudian tautologi, kontradiksi, dan kontingensi dalam bentuk kalimat dan contoh. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan memecahkan proposisi majemuk, tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Ini sebagai kemampuan yang diharapkan kepada kita setelah mempelajari materi logika ini. Bahan kajian kita adalah tentang logika ya. Kemudian ada tentang matematika proposisi majemuk, kemudian tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Ini sebagai bahan kajian kita pada pertemuan tentang materi logika ini. Terus sementara ada pertanyaan cukup ya? Baik, kita materi kita hari ini fokus tentang logika. Logika. Ada yang dijelaskan dengan preposisi. Jadi preposisi atau pernyataan. Preposisi juga adalah pernyataan, adalah sebuah kalimat tertutup yang mempunyai nilai kebenaran, benar saja atau salah saja. Itu yang disebut dengan preposisi. Tetapi tidak kedua-duanya. Ini tentang preposisi. Kemudian umumnya dia menggunakan huruf kecil seperti E, I, R, S atau T. Jadi menggunakan huruf kecil. Preposisi itu yang menggunakan huruf kecil. Kemudian nilai dari suatu pernyataan itu dinotasikan dengan sebuah simbol. Simbol yang kita gunakan adalah simbol T seperti ini. Jadi preposisi adalah pernyataan atau sebuah kalimat tertutup yang nilai kebenarannya adalah benar saja atau salah saja, tetapi bukan kedua-duanya. Untuk definisi paham ya? Dia adalah pernyataan tertutup yang bernilai benar saja atau salah saja. Oke, contohnya gini. Ini lambang P. Hasil perkalian 3 dan 6 adalah 18. Maka pernyataan ini disebut pernyataan P ini adalah benar. Itu dia.
Kemudian Q, semua bilangan prima adalah ganjil. Pernyataannya ini benar apa salah? Salah, karena ada bilangan prima itu yang bernilai ganjil. Jadi ini bentuk dari sebuah preposisi. Jadi pernyataan di sini nilainya adalah S atau salah. Kemudian 12 tambah 5 besar dari 16. Apa semua? Karena 12 memang tambah 5 memang besar dari 16. Karena 12 tambah 5 adalah 17. Besi adalah benda cair. Berarti ini pernyataannya salah. Kemudian ada lagi yang bukan preposisi, bukan pernyataan, ya, bukan sebuah pernyataan. Kalau tadi adalah preposisi, itu adalah pernyataan. Kalau bukan pernyataan, adalah kalimat yang tidak ada nilai kebenarannya yang pasti, dan dia adalah bukan sebuah pernyataan. Contoh, capek deh. Kalian biasanya capek deh. Nanti itu bukan sebuah preposisi karena tidak ada nilai benar atau salahnya. Preposisi bukan preposisi atau bukan sebuah pernyataan. Capek deh atau X kuadrat kali 5N tambah 4 besar dari 0. Kita nggak tahu nilai N-nya berapa. Jadi ini bukan sebuah pernyataan karena nilai N pada berapa. Atau 2N tambah 5 kecil dari 15. Kita tidak tahu kalau berapa. Jadi tidak tahu karena dia bukan sebuah pernyataan. Atau mahasiswi kalau pemilu presiden keren semua. Ini kan kalimatnya bukan sebuah kalimat pernyataan karena belum tahu juga. Kemudian ada kombinasi preposisi. Misalkan P dan I adalah preposisi. Ada yang disebut dengan konjungsi. Itu menyatakan P dan I itu dilambangkan dengan tanda seperti ini. Ini menunjukkan bahasanya P konjungsi Q. P konjungsi Q. Lambangnya ini. Ini menunjukkan dia adalah statementnya adalah dan. Kalau ada konjungsi berarti P dan Q. P dan Q itu adalah P konjungsi Q. Ingat ya, konjungsi dan. Kemudian yang kedua adalah disjunksi. P atau Q, lambangnya adalah P atau Q. Berarti disjunksi itu adalah atau. Disjunksi dan. Disjunksi atau konjungsi. Ini ada lagi namanya karakterisasi dari P, tidak P, maka ini dilambangkan oleh karakterisasi P. Itu menunjukkan karakterisasi itu bukannya. P dan Q itu disebut proposisi atomik. Kombinasi P dan Q itu menghasilkan proposisi majemuk atau kompon proposisi. Contoh, hari ini hujan, P hari ini hujan. Kemudian ini adalah murid-murid diliburkan dari sekolah. P ini apa? Konjungsi. Hari ini hujan, nanti kita murid-murid diliburkan. Jadi dia konjungsi. Kalau ini apa? Disjunksi berarti atau hari ini hujan atau murid diliburkan. Ini bentuk dari pernyataan P disjunksi. Kemudian negasi menyatakan tidaknya. Berarti negasi P berarti hari ini tidak hujan. Berarti tidak benar hari ini hujan. Oke, selanjutnya proposisi bersyarat. Untuk proposisi bersyarat atau kondisional atau
implikasi. Bentuk posisinya adalah jika P maka Q. Jadi kalau dia bentuknya implikasi, P maka Q. Lambatnya adalah pangkas seperti ini. Berarti dia adalah P maka Q. Jika P maka Q. Lambatnya adalah menunjukkan bentuk proposisi. Contoh, jika saya lulus ujian, maka saya mendapatkan hadiah dari ujian. Jika suhu mencapai 80 derajat, maka alarm akan berbunyi. Ini bentuk dari proposisi. Kemudian varian proposisi bersyarat itu ini disebut dengan kondisional. Disebut dengan kondisional. Jika P maka Q. Jika P maka Q. Kemudian kebalikannya adalah jika Q maka kemudian ada investnya, invest bukan Q maka bukan P maka bukan Q. Ini bentuk investnya, beda dengan disjunksi atau konjungsi. Kontraposisi, nah ini kontraposisi namanya, bukan Q maka bukan P. Jadi seperti ini investnya. Ini kontraposisi. Oke. Setelah invest, confess dan kontraposisinya dari pernyataan berikut. Jika Amir punya mobil, maka dia orang kaya. P adalah pernyataan Amir punya mobil. Q adalah ia orang kaya. Penyelesaiannya confess. Kita lihat ini apa? Jika Q maka P. Kira-kira bagaimana? Jika Q maka P. Jika Amir orang kaya, maka Amir punya mobil. Betul. Betul. Apa tadi? Jika Amir orang kaya, maka Amir punya benar. Kemudian benar ya. Kemudian invest negasi P maka negasi Q. Bagaimana pernyataannya? Nah, kurniawan yang mana? Jika Amir P ya, P. Jika Amir tidak punya mobil, maka dia bukan orang kaya. Terus kata apa? Gampang kan? Gampang. Kontraposisi kalau ini gimana? Jika Q maka bukan P. Coba lihat. Jika bukan Q, Q-nya coba. Jika bukan P ya, maka dia tidak punya. Ini coba apa lagi? Jika Amir bukan terus maka jika Amir bukan maka dia tidak jadikan ya. Kemudian diberikan pernyataan perlu memiliki password yang sah agar dapat disalok ke server. Nyatakan pernyataan dapat dalam bentuk proposisi jika P maka Q. Kemudian tentukan invest, confess, kontraposisi dan pertanyaan tersebut. Ya. Solusinya misalkan P itu adalah bisa log on ke server. Q-nya memiliki password yang sah. Bagaimana kalau ini? Jika Anda bisa log on ke server, maka Anda memiliki password yang sah. Maka bentuknya salah satunya adalah Q. Jika Q maka P. Jika Q maka P. Jika Q maka P. Kita lihat ya. Jika Q-nya mana? Jadi password yang sah.
maka Anda bisa melakukan zakat. Itu yang B. Kemudian yang investnya, yang menyatakan invest, ini bukan ya, bukan P. Jika bukan P maka bukan I. Jika Anda tidak bisa lolos, maka Anda tidak dimasukkan. Lanjut, lanjutnya kontraposisi yang tadi. Kontraposisi ada kira-kira bagaimana dari pernyataan tadi? Bukan Ki-nya adalah Anda tidak memiliki masa sisa, maka tidak bisa melakukan. Oke, kalau dari kesimpulannya ini bisa kita buatkan tabelnya. Nah, ini tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya. Ini tabel negasi, distansi, konjungsi, duplikasi, dan duplikasi. Anda harus paham ini apa nih? Kalau tidak paham ini tidak bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan cara kita, materi kuliah kita. Oke, Bapak mau ngasih tugas dulu. Kira-kira dari tabel kebenaran pernyataan majemuk ini, bukan Ki yang baris pertama, apa isinya? Salah. Kalau yang bawah? Benar. Kalau yang bawah? Persis ya? Kalau yang ini baris pertama P dan bukan Ki. Dan ya? Apa? Benar. Salah. Coba ingatkan apa nih? P dan bukan Ki, berarti B dengan B dan B dan B. Nah, dan seterusnya seperti itu. Ya. Coba yang bawah, coba S, ya. S dan B, ya kan? Kalau bukan Ki B ya, yang bawah apa? Salah. Serius. Ya, nanti nggak selesai, nggak paham nanti. Oke. Barangkali untuk materi penelitian kita tentang logika demikian dulu. Semoga kalian bisa memahami membedakan tentang disjunksi, konjungsi, implikasi. Kita lihat kemudian yang berhubungan dengan konjungsi, biimplikasi. Kalau kalian paham ini tabel ini, maka penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan materi logika itu bisa diselesaikan. Ada pertanyaan dulu? Saya rasa cukup ya. Cukup. Kita bertemu lagi di depan. Mudah-mudahan materi ini bisa Bapak berikan lagi penguatan untuk di depan. Besok Bapak uji lagi. Saya rasa cukup. Ada pertanyaan terakhir? Ada. Kalau gitu kemudian kita akhiri. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.